Oke, baik, terima kasih, cek suara saya terdengar ya? Oke, kita mulai, eee, sekali lagi saya perkenalkan, saya Rusnada Farhan dari tim, researcher Bisa AI. Kali ini kita akan membahas tentang Math for Machine Learning, yang mana mungkin di sini, kita membahas secara teori tapi tidak mendalam secara matematisnya banget gitu, jadi nggak perlu sampai nurunin rumus, yang penting kita, seenggaknya tahu. Misalkan, matematika di dalam mesin learning itu berperan apa saja, lalu, kira-kira dari banyak, teknik dalam matematika ini definisinya seperti apa. Nah mungkin, ini lebih ke diskusi santai aja sih. Oke kita coba, kita next dulu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang AI atau, data science atau machine learning ataupun deep learning, itu semua kan, bisa dibilang banyak irisannya ya, bahkan banyak hal-hal yang membahas tentang, suatu topik yang sama gitu. Nah, misalkan di sini di dalam data science itu ada, secara umum ada 3 bidang terkait. Ada dari computer science atau IT-nya untuk dari segi ngodingnya, ada dari mathematics and statistik untuk theoretical-nya, ada dari domain bisnis sebagai penunjang, dalam melakukan analisa data. Nah, bisa dilihat di dalam data science ini ketika, computer science beririsan dengan matematik, disitulah muncul yang namanya machine learning. Nah, di sini, eee, kenapa machine learning membutuhkan computer science dan juga matematik serta statistik. Nah, itu karena machine learning, pada konsepnya, dia menggunakan metode-metode dalam matematika dan statistik hanya saja dijalankan dalam, suatu tools untuk, misalkan ngoding di Python, itu yang secara computer science-nya. Karena, kalau perhitungan secara manual itu, bisa dibilang terlalu banyak ya, atau terlalu, kompleks. Nah, di sini jadi, kita akan lebih membahas tentang yang math-nya ini, machine learning di bagian matematiknya. Nah, mungkin nantinya juga akan bersinggungan dengan, statistiknya juga. Nah, di sini konten yang akan coba kita bahas, yang pertama ada matriks dan vektor. Sebenarnya ini hanya, sedikit yang kita bahas. Jadi mungkin kalau yang poin pertama ini matriks dan vektor itu, saya membahas sedikit tentang, matematika diskrit ataupun aljabar linearnya. Nah, lalu ada matematika statistika, lalu ada fungsi, itu, bagian dari kalkulus kalau di matematiknya. Lalu ada optimisasi, ada juga matematika geometri. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke yang pertama dulu, yang tentang matriks dan vektor, yang tentang di, matematika diskrit. Nah, coba kita sedikit membahas tentang definisinya. Di sini, matriks merupakan jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan. Ukuran dari sebuah matriks ditentukan oleh banyak baris dan kolomnya. Jadi secara gambaran, matriks itu bentuknya, bisa dibilang persegi, kotak gitu, persegi panjang. Nah, nantinya ketika kita punya matriks dan ada elemen-elemen di dalamnya, itu, banyaknya baris dan kolom menentukan ukuran dari sebuah matriks. Misalkan kalau ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka matriks ini kita sebut sebagai matriks 2 kali 2. Nah, untuk, matriks-matriks jenis lainnya juga bisa, misalkan matriks 3 kali 4, 3 kali 5, dan sebagainya. Selanjutnya, vektor. Vektor merupakan susunan angka-angka yang diatur urutan. Setiap elemen dari vektor dapat diidentifikasi berdasarkan indeksnya. Nah, jadi kalau vektor itu ciri utamanya adalah dia berbentuk, satu baris ke bawah atau ke samping. Jadi, kalau kita membahas lebih dalamnya lagi ada yang namanya vektor kolom dan vektor baris. Nah, mungkin di sini dicontohkannya vektor kolom. Nah,
Di sini, vektor itu pasti ukurannya 1 kali n atau n kali 1, tergantung dia jenisnya vektor baris atau vektor kolom. Nah, kalau ini berarti dia ukurannya n kali 1 dengan 3 baris dan 1 kolom, berarti 3 kali 1. Nah, di sini dilihat ada elemennya itu A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini merupakan elemen pada vektor, yang mana elemen A merupakan indeks pertama, elemen B itu merupakan indeks kedua, yang elemen C merupakan indeks ketiga. Nah, sebenarnya ini cukup umum ya di dalam matematika tentang matriks dan vektor ini. Nah, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, apa peranan matriks dan vektor ini di dalam machine learning atau ya mungkin nggak machine learning aja sih ya, misalkan kayak di AI ataupun di data science. Itu kita lihat coba di selanjutnya. Oke. Sebelum itu coba kita lihat dulu nih. Dari vektor itu ada yang namanya vektor eigen dan nilai eigen. Nah, ada pembahasan tentang vektor dan nilai eigen ini itu apa? Kita coba lihat dulu dari definisinya. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak nol X pada ruang berdimensi n disebut vektor eigen dari A jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Atau secara rumusnya, AX, A dikali X atau matriks A dikali vektor X sama dengan lambda X untuk sebarang lambda, yang mana lambda ini merupakan skalar. Nah, untuk X yang di bold ini sendiri itu merupakan vektor eigen. Dan untuk lambda yang dikalikan dengan X ini, lambdanya disebut nilai eigen. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus tahu tadi itu ada matriks dan vektor, kita harus tahu juga vektor eigen dan nilai eigen. Nah, di dalam machine learning, hal tersebut sangat bermanfaat. Misalkan contohnya ini matriks. Matriks dan data di sini. Nah, matriks di dalam matematik yang kita tahu itu bisa menjadi representasi dari sebuah data. Misalkan kita mempunyai data tabel, misalkan ada 3 kolom. Mungkin ini saya contohkan untuk misalkan klasifikasi ya. Misalkan kita punya X1, kolom X2, dan kolom labelnya. Misalkan mungkin di sini contoh lebih jelasnya mungkin ketika kita punya tabel apakah kita ingin bermain tenis atau tidak, misalkan gitu. X1 ini merupakan kecepatan angin. Misalkan X2 ini adalah kelembapan udara. Nah, labelnya yes atau no. Kalau yes itu berarti kita iya bermain tenis, no itu tidak gitu. Nah, di sini setiap kolom ini merepresentasikan kolom pada matriks juga, dan setiap barisnya ini baris di dalam tabel menjadi baris pada matriks. Nah, di sini kan kalau dalam machine learning X dan Y-nya atau X dan labelnya itu dipisah. Nah, ketika kita representasikan data tabular ini ke dalam bentuk matriks, itu menjadi seperti ini, sebelah kanan. Nah, di sini kalau dalam machine learning, yang bisa dimodelkan adalah data yang sudah dalam bentuk matriks dan vektor ini. Dimana kalau X-nya itu biasanya jadi matriks karena dia terdiri dari beberapa kolom dan baris, dan labelnya itu hanya terdiri dari satu kolom, biasanya menjadi vektor. Nah, di sini data yang kita punya dari data table itu harus diubah dulu menjadi matriks dan vektor seperti ini, baru bisa dilakukan proses training yang ada di dalam machine learning.
Nah, selain juga data table, sebenarnya, matriks dan vektor ini, eee, ha bisa juga untuk, data-data jenis lainnya, misalkan data teks ataupun data gambar yang ada di contoh di bawah. Misalkan di sini saya punya gambar logo bisa.ai. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau gambar itu tuh umumnya terdiri dari 3 channel, red, green, dan blue. Nah, kita lihat di sini kalau kita pisah ketiga channelnya dan masing-masing dari channel ini bisa kita buat menjadi matriksnya, di mana setiap nilai piksel pada gambar akan menjadi elemen-elemen pada matriks. Misalkan, kalau kita punya gambar 256 kali 256, maka, dalam satu channel itu akan menja maaf terbalik, kalau misalkan kita punya gambar berukuran 256 kali 256, maka matriks yang akan terbentuk untuk satu channel-nya yaitu 256 kali 256 juga. Jadi setiap elemen pada, matriks itu diisi dengan nilai-nilai piksel pada channel, seperti itu. Nah, kenapa, kita harus lebih tahu jauh tentang matriks dan vektor, misalkan untuk tahu tentang operasi pada matriks, perkalian atau penjumlahan dan lain sebagainya, eee, inverse pada matriks, transpose. Nah, itu berguna untuk, kalau di dalam gambar sendiri itu nantinya akan berguna untuk, pengolahan citra atau image processing. Di mana kalau, eee, image processing itu sendiri sebenarnya melakukan operasi matriks pada, matriks yang kita punya atau yang tadi pikselnya itu. Sehingga memunculkan, visual yang baru dari gambar tersebut, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk matriks dan vektor ini mungkin, teman-teman bisa explore lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana sih karakteristik dari suatu matriks, lalu juga nantinya akan menemukan banyak istilah di matriks seperti matriks nol, matriks identitas, dan lain-lain, dan juga mungkin penjumlahan dan perkalian seperti apa, yang nantinya ketika membaca tentang, materi atau teori tentang image processing misalnya, itu, sudah tidak bingung lagi dengan bagaimana misalkan, suatu gambar dibuat menjadi grayscale. Itu mungkin nantinya akan dimunculkan rumus tentang perkalian matriksnya, itu, sudah lebih paham dan sudah lebih mengerti tentang, alur dari image processing tersebut. Nah, baik kita lanjutkan dulu. Tadi kita juga sudah membahas tentang, vektor eigen dan nilai eigen. Nah, di sini ada yang namanya PCA, Principal Component Analysis. PCA itu sendiri merupakan, teknik untuk mereduksi dimensi. Nah, dalam prosesnya PCA ini menggunakan nilai eigen untuk dapat mereduksi dimensi suatu matriks. Nah, jadi kalau di, machine learning atau di dalam real case-nya, data itu biasanya berdimensinya sudah lebih dari 3 ya. Kalau kita berbicara tentang real case-nya, pasti dia dimensi lebih dari 3. Nah, biasanya kalau dimensi tinggi itu dia akan, eee, butuh komputasi yang lebih besar dan juga, memakan waktu yang lebih lama. Sehingga, dari segi resource komputernya pun harus besar. Nah, ada beberapa teknik reduksi dimensi yang salah satunya ini namanya PCA ini, yang mana kalau kita ingin tahu kerja PCA itu sendiri di dalam, perhitungan matematisnya dia menggunakan nilai eigen. Nah, di sini, eee, s kenapa saya munculkan tentang atau saya sedikit bahas tentang vektor eigen dan nilai eigen, itu karena dalam machine learning pun, hal ini cukup bermanfaat dalam hal reduksi dimensi. Mungkin ada juga manfaat-manfaat lainnya mungkin itu, untuk teknik yang lebih advance-nya lagi. Itu, eee
Selanjutnya, nah di sini juga ada kalau kita berbicara tentang vektor, ada yang namanya jarak Euclid. Nah, jarak Euclid itu apa? Misalkan kita punya vektor A dan B nih, di mana A-nya itu elemennya adalah X1 dan Y1, dan B-nya itu X2 dan Y2. Nah, maka jarak Euclidnya, atau di sini kita notasikan dengan huruf D, D adalah akar dari selisihnya dari X2 dikurang X1, selisihnya dikuadratkan ditambah dengan selisih Y-nya dikuadratkan juga, gitu intinya. Jadi, kalau kita ini contohnya vektornya kan dengan 2 elemen ya. Kalau dengan 3 atau 4 elemen atau lebih gitu, itu nanti tinggal rumusnya itu ditambahkan saja. Misalkan ini X dikurang X, Y dikurang Y, misalkan kalau 3 di sini ada Z dikurang Z, nah itu nanti dikuadratkan, terus ini kuadrat ini ditambah kuadrat ini ditambah kuadrat yang Z. Nah itu merupakan rumus dari jarak Euclid. Nah, kalau di dalam vektor kita misalkan kita punya vektor di sini, vektor A-nya di sini, vektor B-nya di sini, jaraknya itu berapa? Nah, ini jaraknya kita cari dengan rumus jarak Euclidean. Nah, salah satu kegunaan dari jarak Euclidean ini adalah untuk menentukan jarak dari masing-masing data pada proses klasifikasi menggunakan KNN atau K nearest network. Jadi di sini KNN itu adalah klasifikasi yang bisa dibilang dia menentukan suatu data, label suatu data dengan banyak dari label tetangganya, seperti itu. Nah, misalkan di sini mungkin lebih jelasnya, yang tanda panah ini merupakan tadinya ini data baru nih, kita nggak tahu dia berwarna label merah atau label hijau. Nah, si data baru ini akan diklasifikasi menjadi kelas merah atau hijau itu tergantung dengan banyaknya label dari tetangganya. Misalkan di sini kita bilang atau kita tentukan tetangganya 1, 2, 3. Misalkan 3 dulu nih. Kalau kita ambil tetangganya 3, maka dia tetangganya itu ada 2 merah dan 1 hijau. Maka untuk KNN di sini, untuk data baru di sini, dengan teknik klasifikasi KNN dia akan berwarna merah. Nah, kalau dia membuat cakupan yang lebih besar dengan dia bilang, "Saya ingin klasifikasinya dengan 4, 1, 2, 3, 4, 5 tetangga terdekat," misalkan gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tinjau kembali untuk data baru ini, kalau dengan 5 tetangga terdekat, maka ada 3 hijau dan 2 merah, sehingga dia berubah menjadi hijau. Nah, itu konsep dari KNN. Nah, si KNN ini menghitung jarak datanya menggunakan jarak Euclid. Kalau kita lihat di ilustrasi sebelumnya, nah ini kan mirip ya. Anggap saja misalkan ini A itu data baru dan B itu data yang sudah ada, data historisnya. Nah, dihitung dengan menggunakan D. Nah, itu diterapkan ke semua data yang ada pada gambar, itu diterapkan dulu, dihitung dulu jarak dari data baru ke semua titik di data yang ada, dan lalu di-sorting untuk jarak yang paling dekat, 5 jarak terdekatnya. Nah, setelah itu baru dihitung labelnya. Nah, ini peran dari jarak Euclidean dalam kasus klasifikasi. Nah, mungkin ada juga penerapannya dalam kasus misalkan perhitungan jarak piksel pada suatu gambar. Misalkan kita mempunyai gambar wajah, itu mungkin kita bisa hitung jarak kelopak mata atas dan bawah untuk menentukan
atau untuk mendeteksi seseorang tersebut mengantuk atau tidak, itu mungkin bisa. Atau mungkin menghitung jarak, kendaraan dalam kasusnya itu misalkan, kamera CCTV, gambar video, itu bisa juga menggunakan jarak Euclid untuk menentukan jarak dari objek satu ke objek lainnya di dalam gambar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada matematika statistika. Nah, kenapa saya masukkan juga ada statistikanya di sini, karena dalam konsep machine learning kan, matematika dan statistika itu kan memang sangat berkaitan erat, di mana statistika itu kan ilmu tentang, data, dan matematika itu, juga berperan dalam, proses analisa data di dalam statistika juga ya. Nah, mungkin di sini, matematika yang berguna dalam statistika yang mana digunakan juga dalam machine learning itu salah satunya adalah statistika deskriptif. Mungkin di sini saya contohkan mean, median, modus, variansi, dan range. Misalkan itu, statistika deskriptifnya. Nah, di sini, eee, matematika statistika dalam machine learning ini berguna kalau di statistika deskriptifnya itu untuk melihat, misalkan di dalam data data tabular ya, itu, memudahkan kita melihat, deskripsi atau karakteristik dari datanya. Misalkan, eee, rata-rata dari setiap kolomnya itu berapa, mediannya, modusnya, dan lain sebagainya. Kita bisa juga melihat variansinya untuk melihat, eee dalam proses pre-processing-nya, misalkan kalau dia low variance itu, cenderung tidak banyak berkontribusi dalam modeling. Nah, begitu juga dengan misalkan, eee, mean, median, dan modus ini sering juga dipakai dalam missing value, untuk, mengisi missing value. Nah, selain dari ini juga, mungkin masih ada juga beberapa statistika deskriptif lainnya yang bisa berguna dalam, machine learning. Nah, statistika deskriptif untuk missing value. Dalam pre-processing data, terkadang data memiliki missing value, di mana terdapat nilai kosong dalam data. Salah satu cara mengatasi missing value yaitu mengisi nilai dengan suatu angka hasil perhitungan statistika deskriptifnya. Bisa menggunakan rata-rata, median, modus, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita sudah bahas sedikit tadi di slide sebelumnya, bahwa ketika kita punya data, misalkan data tabular dan ada missing value di dalamnya, nah, eee, hal tersebut memungkinkan kita untuk mengisi dengan nilai-nilai tertentu. Nah, di sini misalkan contohnya, dari pengalaman saya mungkin kalau misalkan datanya itu mengenai umur, itu mungkin bisa kita isi dengan rata-ratanya atau misalkan penghasilan. Lalu misalkan kalau, modus itu biasanya, bisa juga digunakan misalkan, dalam hal missing value-nya itu, jenis kelamin atau pekerjaan. Dan itu balik lagi, tergantung juga dengan, metode yang kita punya. Apakah kita lebih setuju dengan median, modus, ataupun rata-rata. Selanjutnya, ada yang namanya, probabilitas atau peluang di dalam statistika matematika ini. Nah, sebenarnya ini tidak asing ya, dalam peluang itu misalkan, secara sederhananya peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya total kejadian. Jadi misalkan, peluang munculnya angka dadu dengan mata dadu bernilai 2. Nah kan,
total kejadian itu ada 6 dengan angka mata dadu 1 sampai 6. Lalu, kejadian munculnya angka 2 hanya 1, yaitu angka 2 doang, maka peluang kejadiannya itu 1/6, itu contohnya. Jadi, dalam konsep peluang ini, eee, bisa banyak membantu juga dalam, perhitungan dari algoritma klasifikasi ataupun algoritma lainnya. Nah, selanjutnya ada peluang bersyarat di sini. Nah, peluang bersyarat di dalam statistika kita tahu, eee, peluang A bersyarat B artinya peluang A gabung A iris B dibagi dengan peluang B. Nah, ternyata dari konsep matematika statistika di peluang bersyarat ini yang kita lihat ini bentuknya tuh, teoritis banget gitu. Nah, ternyata dari teori dan rumus-rumus tersebut memiliki kegunaan. Dan salah satu contoh penerapannya yaitu dalam classifier naive Bayes. Jadi di dalam konsep, klasifikasi ada satu, algoritma klasifikasi yaitu naive Bayes classifier, yang merupakan teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasi data ke suatu kelas tertentu dengan menggunakan konsep peluang bersyarat di sini. Di mana kalau kita lihat secara rumusnya, peluang YI bersyarat X1 sampai dengan Xn, di mana I bernilai 1 sampai dengan banyaknya kelas. Jadi, kalau misalkan kita tadi ada contoh, eee, yang tadi contohnya data tabular mungkin ya, berapa tadi tuh? Nah, ini kalau kita punya X1, X2 dan label, maka peluang YI di sini ada 2 berarti, Y1 dan Y2. Misalkan peluang Y1 itu adalah peluang yang yes. Peluang yes bersyarat X1 dan X2-nya. Nah, itu dihitung dengan menggunakan rumus, naive Bayes classifier yang dari peluang bersyarat tersebut. Nah, itu contohnya. Jadi, peluang bersyarat ini sudah diterapkan dalam konsep, machine learning untuk, bagian klasifikasinya. Nah, mungkin dalam, klasifikasi jenis lain itu juga digunakan konsep peluang, mungkin bukan peluang bersyarat, mungkin, ada lagi, teori peluang lainnya. Nah, selanjutnya, di sini ada fungsi. Fungsi itu kalau di dalam matematik mungkin lebih banyak dibahas dalam kalkulusnya. Coba kita lihat dulu definisinya. Fungsi merupakan aturan yang memetakan setiap elemen himpunan di daerah asal ke daerah hasil. Nah, misalkan di sini kita contohkan, notasi dari fungsi itu f kecil. F adalah fungsi yang memetakan daerah asal A, kita bilang daerah asalnya itu A ke daerah hasil B. Maka notasinya adalah F titik 2 A ke B. Nah, kalau teman-teman, baca tentang matematika di kalkulus mungkin, banyak ketemunya tentang misalkan ada tulisan fx gitu. F buka kurung X terus tutup kurung sama dengan apa misalkan. Nah, itu juga merupakan fungsi. Berarti itu fungsi yang memetakan, elemen dari X itu ke nilainya apa, sesuai dengan rumus yang ada di fungsi tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi ini juga mempunyai peran dalam, konsep machine learning. Ada, di dalam machine learning ada yang namanya deep learning, yang merupakan, pembelajaran mendalam istilahnya, yang dia menggunakan banyak, hidden layer dan, perhitungannya lebih kompleks. Nah, di dalam deep learning sendiri, ada yang namanya fungsi aktivasi. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman baca lebih lanjut tentang deep learning, itu adanya namanya fungsi aktivasi. Di sini misalkan saya contohkan,
ada sigmoid. Sigmoid itu rumusnya fx sama dengan 1/1 plus eksponensial dari min x. Lalu ada fungsi aktivasi tan H, yaitu rumusnya fx sama dengan eksponensial x dikurang eksponensial dari min x dibagi dengan eksponensial x ditambah eksponensial dari min x. Lalu ada ReLU yang mana fungsinya adalah 0 untuk x yang 0 untuk x kurang dari sama dengan 0 dan x akan bernilai x itu sendiri jika x-nya lebih dari 0. Nah, di sini misalkan contohnya gini, kalau misalkan ReLU ya, itu kalau dia nilainya -1, -2 atau 0 atau lebih kecilnya lagi, itu dia akan bernilai 0 gitu. Kalau kita masukkan ke fungsi ReLU ini. Kalau dia bernilai 1, 2, 3 sampai seterusnya lebih besarnya lagi, itu akan menjadi nilainya sendiri. Kalau 1 ya berarti nilainya 1 dan selanjutnya. Nah, fungsi aktivasi ini sendiri juga memiliki peran dalam modeling pada deep learning. Fungsi aktivasi ini sendiri berasal dari matematika kalkulus yang mana teorinya bisa dipelajari sendiri dalam konsepnya dan penerapannya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di dalam matematika, ketika kita berbicara tentang machine learning, itu ada namanya optimisasi. Nah, di sini dicontohkan misalkan ada PSO, Particle Swarm Optimization, atau optimisasi ini bisa dibilang terinspirasi dari perilaku makhluk hidup hewan misalnya yang bergerombol. Misalkan ikan atau burung gitu. Itu inspirasi dari PSO ini yang mana nantinya dalam penerapannya untuk optimisasi dia menggunakan perhitungan matematika untuk menentukan nilai pada setiap iterasinya. Misalkan kalau di PSO ini kan ada nilai tentang posisi, ada juga kecepatan dan lain sebagainya. Nah, di sini di PSO ini dalam menghitungnya itu menggunakan matematika. Nah, selanjutnya ada juga optimisasi menggunakan algoritma kunang-kunang atau Firefly algorithm. Nah, sama dengan PSO, dia terinspirasi oleh behavior makhluk hidup. Di sini makhluk hidupnya adalah kunang-kunang. Yang mana kalau di Firefly ini dia kunang-kunang itu kan memancarkan cahaya. Nah, jadi teknik dari Firefly algorithm ini, kunang-kunang yang lebih redup akan berjalan atau mendekati kunang-kunang yang lebih terang. Itu konsep dasarnya. Jadi, peran matematikanya di sini itu menentukan intensitas cahayanya dan perhitungannya, dan juga menentukan pergerakan dari kunang-kunang yang redup menuju ke kunang-kunang yang lebih terang. Yang kalau kita nanti baca lebih lanjut atau pelajari lebih lanjut lagi, konsep optimisasi ini bisa membantu mengoptimalkan model yang kita buat. Selanjutnya, matematika geometri. Nah, matematika geometri di sini mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bidang datar ataupun diagram Kartesius dan lain sebagainya. Nah, di sini ada di dalam matematika geometri itu ada yang namanya translasi, transformasi, dan rotasi. Ini contohnya aja ya. Nah, misalkan translasi di sini dia menggerakkan koordinat atau titik-titik di sini A, B, C di yang gambar biru ini dengan perhitungan tertentu dia digerakkan ke koordinat lainnya. Oke, selanjutnya
Intinya kalau translasi ini seperti menggeser gitu. Jadi, kita punya koordinat titik A, B, C, kita geser ke, koordinat lainnya dengan perhitungan tertentu. Lalu ada juga transformasi yang merubah ukuran suatu bentuk atau bidang datar menjadi, ukuran lainnya, gampangnya gitu. Nah, terus juga ada rotasi di mana dia, merotasi atau memutar, kalau di sini kan titik-titik ya yang membentuk menjadi suatu bidang datar. Nah, ini diputar dengan sudut tertentu. Nah, ini ada dalam matematika geometri. Gunanya apa? Matematika geometri ini cukup berguna, salah satu contohnya itu dalam image processing, di mana beberapa teknik image processing itu menggunakan, matematika geometri. Seperti yang tadi ada, contohnya tadi translasi. Nah, ini yang ini nih translasi. Misalkan, gambar awalnya itu yang kiri, lalu ditranslasi atau digeser. Nah, setelah digeser menjadi seperti ini, lalu ada juga proses rotasi. Rotasi itu diputar atau dirotasi menjadi sudut tertentu, seperti ini misalkan. Nah, ada lagi scaling. Nah, scaling itu, kalau di matematika geometri itu, transformasi dia. Jadi scaling itu mengubah ukuran gambar. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari, teknik image processing untuk scaling, di mana misalkan kita punya gambar, 512 kita mau ubah menjadi 256 kali 256. Nah, itu bisa. Dan scaling ini, juga bermanfaat untuk, eee, pre-processing ketika mungkin kita ingin klasifikasi CNN dengan arsitektur sudah ada, gitu. Nah, biasanya arsitektur yang sudah ada itu, input image-nya itu mereka yang tentukan, bukan kita, gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, input image-nya itu ukurannya berapa kali berapa. Beda halnya dengan, kalau kita buat arsitektur CNN sendiri. Mungkin itu bisa membantu dalam, pre-processing-nya untuk scaling. Dan image processing ini pun juga banyak, membantu untuk, selanjutnya nih, ada yang namanya image generator. Nah, selain untuk image processing tadi, manfaat yang lain yang bisa kita gunakan dari matematika geometri yaitu untuk image generator, di mana image generator itu adalah teknik untuk men-generate atau, membuat gambar baru dengan menggunakan teknik, yang ada tadi. Misalkan kalau contohnya ini tadi aja, ketika kita mengubah gambar awal atau gambar gambar originalnya digeser sedikit saja seperti ini, itu sudah kita bisa bilang atau bisa kita klaim ini adalah gambar baru. Karena setiap piksel dari gambar awal yang berubah itu bisa disebut dengan data baru juga atau gambar baru. Jadi kalau perubahan dari sini ke sini otomatis pikselnya berubah, maka dia disebut gambar baru. Ini pun juga gambar baru. Atau bisa juga, kalau gambarnya ada 3 channel, ini kan, grayscale ya. Kalau misalkan gambarnya ada 3 channel, itu bisa juga olah warnanya sehingga bisa dibilang juga atau diklaim itu data baru juga. Selanjutnya, nah, ini mungkin sudah kesimpulan ya dari teorinya dulu. Kesimpulannya matematika sangat erat kaitannya dengan machine learning. Nah, teknik dalam matematika banyak diaplikasikan dalam machine learning, ibaratnya dari awal sampai akhir tuh ada matematika semua. Mulai dari ekstraksi fitur, eee, prapomro prapemrosesan data atau pre-processing data, ada juga dia di bagian evaluasi, modeling, evaluasi, bahkan sampai dengan optimasinya juga, optimisasinya.
Nah, jadi, mungkin ada hal-hal yang, eee, tidak bersifat teknik ngoding gitu, lebih ke teori. Nah, itu juga harus kita, dalam tanda kutip, kita kasih perhatian lebih untuk kita pahami gitu. Jadi, ketika kita punya, eee algoritma klasifikasi, kita tidak hanya pakai, tapi kita juga mengetahui konsep kerja dari algoritma tersebut. Dan begitu juga dengan teknik misalkan image processing, kita tidak hanya ngoding untuk memakai saja, tapi kita juga, setidaknya tahu cara kerjanya itu seperti ini, gitu. Jadi, eee, hasil yang kita dapat pun juga bisa lebih optimal kalau kita memahami dari segi teoretikalnya juga. Nah, baik. Terima kasih, itu saja dari pemaparan materinya. Sebelum masuk ke, eee, ada yang bertanya, contoh kasus teori peluang di dalam machine learning bagaimana ya? Nah, eee, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sedikit tadi, kalau teori peluang yang diterapkan dalam machine learning, misalkan tadi, peluang bersyarat, teori peluang bersyarat itu digunakan dalam machine learning untuk proses, klasifikasi menggunakan naive Bayes classifier. Nah itu. Atau mungkin juga, ada hal lain dari teori peluang namanya, distribusi peluang. Nah distribusi peluang ini kalau kita dalami lagi itu banyak, eee, pembahasannya misalkan kayak, distribusi peluang diskrit atau, kontinu dan lain sebagainya, itu bisa juga digunakan dalam analisis datanya. Nah nanti kan ada ketemu tuh, distribusi normal, distribusi binomial, dan lain sebagainya, itu bisa dibaca lagi tentang, teorinya, itu banyak berguna dalam analisa datanya juga. Mungkin semoga itu, jawaban dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari, peserta yang ada di YouTube. Ada yang bertanya, apakah rumus-rumus matematika itu wajib atau sudah ada template-nya? Nah, jadi kalau rumus matematika sendiri itu eee, sudah ada bukan template ya, mungkin, apa ya istilahnya, kayak misalkan, eee, rumus jarak Euclidean gitu, rumus jarak dari, jarak Euclidean itu ya memang seperti itu rumusnya gitu. Nah mungkin kalaupun ada hal yang berbedanya lagi, itu bisa jadi sebuah, eee, teori baru ataupun pengembangan dari teori sebelumnya. Kayak misalkan saja, sama aja sih kayak misalkan kita membuat model, itu bisa saja kalau kita punya model yang ada, ya sudah seperti itu. Kalaupun kita bisa memodifikasi, artinya itu kita mengembangkan dari model yang ada, ataupun kita membuat sendiri nih model baru yang belum ada sama sekali, itu. Seperti itu mungkin, eee, semoga menjawab dari pertanyaan peserta di sini. Lalu selanjutnya, dari Eka Prasetyo mau tanya mengenai machine learning ini berarti untuk misalkan penerapan image processing hanya menggunakan fitur matematikanya begitu ya? Misalkan fungsi matriks dan vektor untuk prediksi dan forecasting. Mmm, mungkin, kalau prediksi itu hal yang berbeda lagi ya dari image processing, itu sudah ke arah mungkin ke arah modeling-nya. Jadi mungkin image processing ini lebih ke bagaimana kita memproses atau mengubah nilai-nilai pixel pada image gitu. Nah jadi ketika tadinya mungkin, eee, gambarnya horizontal kita rotasi menjadi vertikal atau, gambarnya kita lakukan ada namanya juga, mungkin teman-teman tahu kalau gambar blurring atau gambarnya seperti, buram, itu sebenarnya ada proses matematika di dalamnya. Jadi kalau kita punya gambar, kita ingin melakukan image blurring, itu sama saja kita melakukan operasi matriks, eee, di dalam gambar kita. Nah itu mungkin bisa dibaca-baca lagi. Jadi intinya, eee, penerapan image processing memang
secara umum dia menerapkan suatu operasi matematik ke dalam matriks atau vektor di dalam image tersebut gitu. Nah, mungkin semoga itu menjawab, dan kalau untuk prediksi dan forecasting sendiri itu kayaknya hal berbeda lagi deh dari image processing. Nah, selanjutnya KNN di Python mungkin juga bahas pemrograman lainnya, patokan jarak distance ada juga alternatif selain Euclidean. Salah satunya saya ingat ada Manhattan distance. Bagaimana kita mengetahui patokan distance yang mana yang cocok? Nah, kalau untuk patokannya itu sendiri juga sebenarnya tidak ada acuan pastinya. Jadi misalkan, oh, penentuan jarak dari si Euclidean ini lebih baik loh daripada Manhattan atau sebaliknya gitu. Itu tidak ada konsep atau acuan yang bilang seperti itu. Jadi semua balik lagi tergantung juga dengan penelitian atau riset masing-masingnya sepertinya. Nah, sepertinya seperti itu. Jadi sama aja kayak misalkan kita ngomong, oh, decision tree lebih baik loh daripada logistic regression, atau lebih baik daripada tadi naive Bayes gitu. Itu juga tidak semua data akan berlaku demikian gitu. Jadi semua balik lagi ke data yang kita olah juga. Dan mungkin dicontohkan jarak Euclid itu karena setahu saya jarak Euclid itu dalam perhitungannya lebih mudah ya. Nah, selanjutnya pertanyaan keduanya itu fungsi sigmoid itu sama aja dengan fungsi logistik atau ada bedanya? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin memang mirip ya, tapi sebenarnya kalau si sigmoid itu setahu saya turunan dari fungsi logistik seperti itu. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan lainnya, dari pertanyaan yang sudah ada, mungkin dari Mas Rusnandi ada tanggapan mungkin dari yang di YouTube ataupun yang tadi sudah coba dijawab di Room Bisa Tampil. Oke. Untuk materi selanjutnya itu mungkin udah terlihat ya di share screen-nya. Kemudian dari beberapa pertanyaan yang masuk ini saya cuma ingin menambahkan aja sebagai bahan diskusi juga. Yang pertama dari rumus matematika. Nah, rumus matematika di sini mungkin bukan seperti beberapa kasus ya. Kalau saya mau mengenali metode tertentu, kita harus belajar ini nggak persis seperti itu. Mungkin kalau untuk memahami matematika yang ada pada suatu kasus, nah, jadi mungkin saya gambarkan dulu secara umum ya. Kita di sini sudah beberapa kali menyajikan materi matematika untuk AI ataupun matematika untuk machine learning dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bahas beberapa metode yang berbeda. Kenapa? Karena yang pertama, proses matematik di dalam suatu metode AI ataupun machine learning itu kan sangat banyak dan sangat luas. Jadi kita mencoba untuk menyampaikannya satu persatu di dalam mungkin waktu yang terbatas juga gitu. Nah, kalaupun kita belum bisa menyampaikan kepada teman-teman secara lebih mendalam, nah kita mulai dulu penyampaiannya dari yang dasarnya seperti itu. Itu untuk konsep matematikanya. Nah, untuk rumus-rumusnya, nah ini pertama perlu diketahui apa metode yang ingin kita bongkar atau metode yang ingin kita pakai itu metode apa dulu nih, kita harus tahu. Nah, kemudian metodenya itu seperti apa dan perhitungan matematika di dalamnya itu seperti apa yang kemudian harus kita dalami seperti itu. Jadi berangkat dari mana kalau rumus matematikanya itu wajib atau enggak, terus template-nya bagaimana. Nah, mungkin pertama yang ini mungkin bisa saya generalisasi pertanyaannya untuk memahami konsep matematiknya ya mungkin ya di dalam machine learning ataupun AI. Pertama kita bicara tentang metodenya dulu, metode apa. Kemudian kita cari tahu dulu proses matematis di dalamnya itu terkait dengan apa saja. Misalkan dia memakai matriks,
teorinya seperti apa sih, karena itu ada teorinya sendiri. Kemudian ada nilai eigen, vektor eigen. Mungkin kita bicara tentang salah satu metode, katakanlah PCA lah. Di dalam proses machine learning ada yang disebut dengan dimensionality reduction, di mana biasanya salah satu metode yang dipakai adalah PCA, Principal Component Analysis. Itu ada pembahasannya lagi tersendiri. Nah, di dalam situ, matematikanya berperan apa saja sih? Pertama, mungkin ada matriks. Oh, kita harus pelajari matriks dulu. Teori matriks seperti apa, operasi matriks seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai eigen, vektor eigen. Nah, nilai eigen dan vektor eigen itu didapat dari mana? Dari matriks, perhitungan seperti apa untuk mendapatkan nilai dan vektor eigen tersebut. Nah, kemudian setelah tahu dasar-dasar teorinya, rumus-rumusnya seperti apa, kemudian diterapkan di algoritma PCA misalnya. Nah, gunanya untuk apa? Dan output dari pemakaian metode PCA itu seperti apa gitu. Oh, ternyata dengan apa yang kita ketahui dari proses matematisnya, kita jalankan di algoritma PCA, ternyata ini berguna loh untuk mengurangi dimensi dari data kita. Misalkan gampangnya kalau misalnya saya analogikan, saya punya untuk data, misalnya kita punya data klasifikasi ya, ada 11 kolom. Nah, itu kan berarti kalau di data table 11 kolom itu dimensinya berapa? 11 gitu. Nah, dengan menggunakan PCA kita bisa mereduksi dimensi tersebut, tapi tidak menghilangkan karakteristiknya. Kenapa? Karena metode yang ada di dalamnya terkait dengan rumus matematisnya, di matriks, vektor, nilai eigen, dan lain sebagainya. Itu dari 11 kolom tersebut bisa jadi 2 kolom yang merepresentasikan. Nah, 2 kolom tersebut selanjutnya berguna lagi untuk apa? Berguna lagi untuk bisa kita visualisasikan. Seperti itu. Kalau kita kan visualisasinya paling di 2 atau 3 dimensi ya, tapi paling gampang di 2 dimensi. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh kalau kita mau mengetahui suatu metode dan proses matematis apa sih yang ada di dalamnya. Gitu. Dan tiap metode itu yang berbeda kebutuhan matematis di dalamnya. Mungkin ada juga yang nggak cuma butuh nilai vektor dan matriks aja, tapi butuh juga operasi aljabarnya. Nah, itu juga ada. Kayak gitu. Nah, itu untuk matematis. Mudah-mudahan ini bisa lebih menjawab ya. Kemudian, mengenai machine learning, penerapan image processing menggunakan fitur matematikanya begitu. Misalkan fungsi matriks. Oke. Ini terkait dengan image processing ya. Kalau untuk image processing, matematika di dalamnya kepake nggak? Tentunya sangat kepake. Pertama, mungkin udah dijelaskan tadi, gambar itu representasinya adalah matriks. Tadi udah dijelaskan banyak. Cuma di sini saya ingin menambahkan aja, untuk proses ekstraksi fiturnya itu banyak yang menggunakan proses matematis. Mulai dari image processing-nya, itu matematis semua sebenarnya di dalamnya. Kemudian proses ekstraksi fitur sampai dengan deep learning, layer konvolusi, emang dia pakai apa? Layer konvolusi itu. Konsepnya adalah perkalian matriks di layer konvolusi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar yang kita miliki. Seperti itu. Jadi, kalau bicara image dan proses matematis itu panjang banget. Nah, mungkin tadi beberapa penjelasan yang mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan hubungan antara proses image processing dengan matematisnya seperti itu. Nah, itu sangat-sangat berguna sampai dengan forecasting pun sangat berguna. Bagaimana setelah melalui kalau di deep learning ya, melalui proses konvolusi, kemudian dia diklasifikasikan dengan neural network yang mana neural network sudah pasti isinya dalamnya matematis juga, sehingga menghasilkan suatu forecasting atau prediksi seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, pertama tentang KNN. Tadi mungkin dijelaskan tentang jaraknya ya. Memang konsep jarak ini banyak ya, banyak yang mendefinisikan konsep yang menghitung jarak. Ada mungkin Euclidean, kemudian Manhattan, terus apa lagi Mahalanobis ya. Nah, itu banyak konsep jarak yang di approach sebelumnya, tapi memang di KNN ini secara default dia memang memakai jarak Euclid. Yang pertama itu. Di KNN ini secara default dia memakai konsep
jarak Euclid, di mana KNN ini adalah classifier yang sangat sederhana. Dia cuma mempunyai parameter yaitu jumlah ketetanggaannya. Jadi konsepnya dia cuma semua data itu direpresentasikan sebagai vektor sama dia. Kalau ada data baru masuk, kita lihat ketetanggaannya. Misalnya kita pilih 3 tetangga terdekat. Nah, dia menghitung tuh jaraknya, yang mana yang tetangga terdekat, 3 buah tetangga terdekat, yang mana. Nah, misalkan duanya prediksinya 1 dan misalkan prediksinya ya atau tidak ya. Dua ketetanggaannya itu kelasnya kelas iya dan satunya kelas tidak, maka data baru tersebut kita prediksikan ke kelas iya, ke kelas true, misalnya kayak gitu. Itu konsep dari KNN. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita ubah konsep jaraknya? Nah, ini mungkin bisa jadi pengembangan juga ya dari KNN, ataupun menggunakan konsep lain dari KNN yang kita edit lah ibaratnya di dalamnya itu seperti apa. Boleh aja sama memungkinkan seperti itu. Nah, mungkin dari setiap konsep jarak itu kan Euclidean maupun Manhattan di sini yang yang di mention di sini itu punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau di suatu data mungkin lebih lebih bagus pakai yang Manhattan, itu nggak mustahil sih, nggak mustahil untuk memakai itu. Jadi memungkinkan aja gitu. Karena konsep dari KNN ini juga kan sederhana ya, mungkin kita bisa nggak pakai library pun bisa aja buat baru gitu dari scratch. Kita tinggal misalnya kita punya 100 data, ada data baru masuk. Nah, 100 data dan data baru tersebut itu kita hitung aja jaraknya pakai jarak Manhattan, karena kan tadi kan udah dijelasin ya, dari satu data itu satu baris data pada table, satu data itu kan direpresentasikannya jadi satu baris, di mana kolom-kolomnya itu adalah entry-entry vektor dari baris tersebut. Nah, kita hitung aja jaraknya pakai jarak Manhattan dari data baru ke tiap data yang kita punya. Kita pilih tetangganya berapa gitu, yang biasanya digunakan ganjil sih. Misalkan berapa, 5 atau 7 gitu kan jumlah tetanggaannya. Nanti itu bisa kita prediksi hasilnya dia apa, seperti itu. Karena di KNN ini memang konsepnya sederhana dari kemiripan atau kedekatan secara vektor. Terus yang kedua, fungsi sigmoid itu sama nggak kayak fungsi logistik? Di tempatnya sih ada bedanya, jadi bukan sama persis. Setahu saya ya benar sih, memang itu salah satu turunan dari fungsi logistik ya. Karena kita lihat secara grafiknya aja cukup mirip kan. Hanya saja mungkin di sigmoid itu sebenarnya dia range-nya dibatasi antara 0 sampai dengan 1. Kalau logistik mungkin bisa lebih dari itu gitu. Dan di penerapannya juga sering berbeda sih. Kalau sigmoid kan lebih ke arah fungsi aktivasi ya. Tapi kalau di fungsi logistik itu juga kadang bisa dipakai buat forecasting, terus prediksi data dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak sama persis, ada bedanya, cuma memang mirip. Oke, sebentar. Oke, silakan aja kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, di sini ada bahan yang ingin saya diskusikan. Itu adalah biasanya proses klasifikasi, ya, di mana salah satu label atau targetnya itu jumlahnya berbeda jauh dari target atau label lainnya. Kan di sini diceritakan tentang dataset tentang credit scoring, credit card, mungkin yang teman-teman yang mungkin di bidang finance mungkin cukup familiar juga ya tentang credit scoring ini. Nah, di mana labelnya itu ada 0 dan 1 yang jumlahnya berbeda jauh. Ini ada 284 ribuan dan label satunya cuma hampir 500. Ini sangat beda jauh ya. Nah, di sini yang saya ingin lebih tekankan itu adalah proses matematisnya. Di dalam pengolahan data
data, kita juga tidak lepas dari proses matematis yang mungkin nanti masuk juga ke statistik seperti itu. Pertama dari load data, ini load data menggunakan Pandas. Variabelnya di dataset ini memang ditutupi, variabelnya sampai dengan 28, cuma ada variabel waktu dan juga amount. Dan ini kelas itu adalah targetnya. Pertama yang ingin saya bahas di sini dari matematikalnya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita punya data, apalagi ini berbentuk table, itu jadi lebih mudah ya bacanya. Setiap data, satu data itu kita representasikan sebagai satu baris. Baris ke-0 itu adalah data pertama kita. Data keduanya adalah baris ke-1 sampai dengan seterusnya, sampai habis. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang KNN yang tadi, cara mengukur kedekatan baris ke-0 dan baris ke-1 itu gimana? Ya udah kita selisihkan aja nih tiap entry-entry di sini. Ini kan sudah diinterpretasikan sebagai vektor ya. 0 dan 1 itu kita selisihkan, terus kita kuadratkan masing-masing selisih, kita jumlahkan, terus kita akarkan, itu jadi jarak Euclid antara 0 dan 1. Nah, itu salah satu gambaran untuk menghitung jarak Euclid pada data kita. Nah, yang dilakukan oleh KNN adalah seperti itu. Kalau ada data baru, kita hitung jaraknya setiap data ini yang kita punya. Maka dari itu, mungkin secara komputasional, dia akan memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena di satu data baru itu akan dicocokkan ke semua data kita, semua data yang kita punya. Kalau data yang kita punya ada 200 ribuan, udah semuanya ini 200 ribunya akan dihitung untuk satu data. Ntar ada data baru lagi, yang kedua, data baru yang kedua. Prosesnya sama seperti itu. Gitu, makanya itu yang membuat lama. Nah, kemudian baru nanti kita hitung ketetanggaannya berapa, terus kita agregasi atau kita majority voting dari label yang terdapat di ketetanggaannya seperti itu. Itu yang dilakukan oleh KNN. Ini menyangkut dari pertanyaan yang tadi. Nah, selanjutnya kita sudah load datanya, kita cek missing value. Missing value itu adalah nilai-nilai hilang. Nilai yang hilang dari data yang kita punya. Karena nanti pada ada prosesnya secara default itu nilainya harus terisi semua sih kalau misalnya kita mau modeling. Kalau enggak biasanya error. Walaupun memang ada beberapa penelitian yang fokus pada efek dari nilai-nilai yang hilang atau missing value pada data kita untuk prediction. Itu seperti apa? Memang ada beberapa penelitian itu. Tapi secara default dengan algoritma biasa yang kita gunakan itu biasanya harus terisi semua. Dari sini false dengan sintaks seperti ini itu artinya nggak ada yang missing value. Selanjutnya di data describe ini adalah perhitungan statistik. Ada mean, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, kemudian ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini juga tentunya perhitungan statistik ini dalamnya juga membutuhkan proses matematis. Gunanya apa? Gunanya nanti kita akan lihat. Nah, ini saya print jumlah tabelnya, ini berbeda jauh ya, ini sampai nggak kelihatan nih, tabel angka satunya. Nah, saya pisahkan variabel X dan Y, kemudian saya tes dulu nih, saya menggunakan prediksi. Prediksi dari, mohon maaf sebentar ya. Ya, kita lanjutkan ya. Di sini saya coba tanpa menggunakan proses matematis, saya langsung tambah. Maksudnya tanpa menggunakan proses matematika dan statistik lebih lanjut ya di data ini, saya langsung lakukan modeling gitu. Hasilnya akurasi pasti bagus. Kenapa? Karena di imbalance data. Maka dari itu, biasanya kalau kita pakai imbalance data, bukan akurasi yang dilihat. Di sini yang saya ingin tuju adalah precision dari angka 1 ini. Kenapa? Karena
untuk data credit scoring, angka 0 dan 1 ini kan berpengaruh ya, apakah dia mampu membayar kredit card ataupun tidak. Nah, yang tidak ini, ataupun yang bermasalah ini di angka 1. Yang angka 0 itu aman-aman aja, makanya kita concern ke angka 1 ini. Nah, kalau hanya metrik performance akurasi yang digunakan, ini secara default udah pasti bagus. Kenapa? Karena data kita 99% lebih itu isinya label 0 dan hanya 1% kurang itu labelnya 1. Kalau kita prediksi, katakanlah model kita nggak belajar, diprediksi 0 semua, dia nggak bisa membedakan yang mana 0, yang mana yang 1. Hasilnya pasti lebih dari 99%. Atau di sini dibulatkan malah jadi 100%. Seperti itu. Nah, tapi tentunya model kita adalah model yang tidak belajar. Model yang nggak bisa melakukan learning dari data kita. Oleh karena itu, pertama yang digunakan tentunya metriknya tidak bisa akurasi lagi. Harus pakai metrik yang lain, salah satunya adalah precision. Mungkin metrik-metrik lanjutannya adalah untuk data-data fintech ini, mungkin nanti datanya data fraud atau pokoknya data yang imbalance itu kadang menggunakan AUJ score. Nah, tapi kita nggak bahas itu di sini. Kita lebih di sini target kita yang precision dulu aja. Di sini masih 60 ya, atau 60% precisionnya. Nah, oleh karena itu, saya coba gunakan matematik dan statistik. Di dalamnya, kita lakukan proses matematis di dalam data ini. Nah, di sini pertama kita lihat distribusinya. Nah, ini kan terkait juga. Tadi ada yang nanya ya, distribusi terkait dengan teori probability dan peluang atau peluang. Itu gunanya untuk apa? Nah, salah satunya selain beberapa classifier itu emang memakai banget teori itu, salah satunya Naive Bayes, teori-teori itu juga bisa kita gunakan untuk analisis data. Kita bisa lihat distribusinya dari data kita seperti apa. Nah, distribusi di sini kan yang bisa kita ketahui ya transaksi ya, salah satunya selain waktu. Nah, di sini transaksinya, distribusinya seperti apa. Kemudian distribusi dari transaksi terhadap waktu itu seperti apa juga. Jadi bisa kita lihat. Jika ingin menerapkan teori peluang lebih lanjut, kita bisa analisis di sini. Nah, selanjutnya kita melakukan scalar. Scalar di sini, ini saya nggak akan bahas lebih jauh ya kalau tentang yang ini. Saya bahas lebih ke mathematical, proses matematisnya aja. Scalar itu adalah proses transformasi nilai dengan beberapa metode yang ada. Di sini saya pakai scikit-learn. Nah, yang saya ubah di sini adalah nilai amount dan nilai time yang saya ubah. Nah, selanjutnya proses matematika yang digunakan lagi selanjutnya adalah saya menggunakan korelasi. Di mana korelasi di sini umumnya yang memakai korelasi Pearson. Nah, korelasi di sini juga kan di dalamnya berhubungan ya dengan proses matematis, cara menghitungnya. Nilai korelasinya itu antara -1 sampai dengan 1, di mana makin menuju 1 atau makin menuju -1, itu berarti dia semakin tinggi korelasinya, hanya saja mungkin efeknya korelasinya berkebalikan atau tegak lurus. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya dari proses matematis yang ada di sini, ini diperkenalkan juga yang namanya box plot. Di mana box plot ini adalah proses untuk melihat data-data ekstrim dan juga outlier. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan box plot ini, di mana box plot ini di garis atasnya ini dan garis bawah ini itu adalah kuartil. Jadi ini yang di bawah kuartil 1, tengah kuartil 2, yang di atas kuartil 3. Nah, biasanya nilai-nilai yang di luar dari garis ini itu
Ini kan ada titik-titik ya, cuma ini kayak garis karena ini padat bisa dibilang. Nah, nilai-nilai yang ada di luar ini biasanya kita sebut dengan outlier atau nilai ekstrim. Nah, selanjutnya cara menggunakan box plot itu, kita mungkin ini agak teknis banget ya. Kita menggunakan teknik yang namanya interquartile range atau IQR. Nah, di interquartile range ini kita mendefinisikan sebuah range antar kuartil ya, Q1 sampai dengan Q3. Nah, kemudian kita tambahkan dengan suatu parameter. Bentar, di sini parameternya namanya. Nah, di sini. Di IQR ini saya kali dengan 1,5. Nah, ini adalah konstanta yang mungkin bisa diubah-ubah ya. Jadi ini enggak mesti strict harus 1,5 terus. Kalau 1 berarti kan sama aja nggak dioperasikan. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, dan lain sebagainya. Itu adalah batas toleransi dari range interkuartil kita. Jadi saya membentuk range interkuartil, kemudian saya kalikan 1,5, berarti dari jarak yang ada secara default, saya tambahkan 1,5 kali lipatnya. Nah, data yang kita ambil yang ada di dalam range tersebut. Kenapa saya buat kayak gitu? Itu karena saya ingin melihat bahwa atau ingin mengambil data-data yang memang relevan satu sama lain saja. Jadi enggak data-data yang beda jauh. Data-data yang beda jauh atau outlier yang tadi saya bilang itu contohnya gini. Misalkan ada data karyawan di suatu daerah. Misalkan di daerah Jakarta. Nah, saya sensus penduduknya, kemudian saya data penghasilan orang-orangnya. Nah, kisaran rata-rata orang di situ mungkin gajinya 5 juta sampai dengan 7 juta. Tapi ada satu orang yang gajinya 20 juta. Nah, dia bisa disebut sebagai outlier. Karena data yang nilainya berbeda jauh dengan kebanyakan data pada umumnya yang ada di situ. Nah, itu outlier. Nah, di data outlier itu direpresentasikan dalam box plot yang tadi itu yang ini. Kalau beda jauh kan kita bisa bilang dia bedanya jauh karena terlalu sedikit atau terlalu tinggi, terlalu rendah atau terlalu tinggi, seperti itu. Nah, yang data seperti itu tidak saya include-kan dalam pemrosesan saya. Nah, ini mulai saya masukkan ya proses-proses matematis di dalamnya. Kayak mungkin cara menghitung profil itu kan dari proses matematis. Kemudian perhitungan nilai-nilai di dalam ini ada operasi perkalian, jumlahan mungkin ya, itu juga termasuk dalam proses matematis. Nah, ini kita mungkin lebih enaknya lihat dari ini aja nih. Saya membuat batas atas dan batas bawah pada variabel-variabel yang tadi kita sudah analisis secara korelasi. Nah, kemudian saya batasi data-data yang saya ambil atau yang saya ikut sertakan nanti ke dalam model itu hanya data-data yang ada di dalam range yang saya buat. Nah, ini salah satu cara untuk prediksi outlier. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting dari proses implementasi di sini adalah teknik resampling. Resampling di sini ada dua, yaitu oversampling dan undersampling. Di sini yang saya gunakan itu oversampling ya. Yang saya gunakan itu oversampling. Bedanya apa? Kalau misalkan undersampling, saya punya data berlabel 0 itu 1000, berlabel 1 itu 100. Kalau undersampling yang 0 saya pilih secara acak untuk dipilih sebanyak 100 saja. Jadi datanya jadi balance yang proporsinya 100 banding 100. Kalau misalkan di oversampling, data yang 100 ini saya generate dengan
algoritma tertentu atau metode tertentu sehingga menghasilkan data yang mirip sampai dengan data tersebut menjadi 1000. Jadi proporsinya 1000 banding 1000. Jadi bedanya itu ya, kalau sampling data kita jadi lebih banyak. Yang tadinya 1000 dan 100 itu jadi 1000 dan 1000. Kalau undersampling data kita jadi lebih sedikit, dari 1000 dan 100 jadi 100 dan 100. Selanjutnya dari data tersebut saya gunakan classifier yang sama ya. Ini di sini saya gunakan logistic regression. Walaupun namanya regression, tapi metode logistik regression di sini yang saya gunakan itu untuk proses klasifikasi. Ini dengan classifier yang sama seperti tadi di atas, saya mendapatkan nilai precision dari angka 1 di sini itu 91%. Seperti itu. Nah, intinya apa di sini? Saya ingin membagi atau sharing-sharing apa yang saya dapatkan di sini itu kepada teman-teman bahwa dengan melakukan proses matematis lebih lanjut, ya memang secara sederhana yang kita dapat precision 60% itu pun kita sudah melakukan proses matematis, modeling pun melakukan proses matematis di dalamnya. Tapi jika kita memanfaatkan lebih dalam lagi proses matematis tersebut ataupun statistik, pokoknya math and statistik di dalam machine learning yang kita buat itu akan menghasilkan tentunya dengan pemrosesan yang benar ya, dan yang baik dan benar, itu akan menghasilkan improving dari model kita ataupun improving output yang kita hasilkan. Kita bisa mengimprove seperti tadi metrik yang kita gunakan menjadi hasil yang lebih baik. Kalau misalkan precision di angka 1 itu cuma 60%, berarti kan dari data yang kita punya dia akan tepat memilih atau presisi ke pemilihan atau menebak label 1 itu hanya bisa 60%. Nah, ini sangat berisiko untuk mungkin teman-teman yang di bidang finance ya mungkin cukup familiar. Kalau misalkan kita salah menebak seperti itu, kadang-kadang orang yang sebelumnya dia nggak mampu bayar, tapi kita tebak dia mampu bayar. Tentunya kita akan kehilangan uang di sana, perusahaan akan kehilangan uang di sana. Jadi semakin besar errornya, itu akan semakin merugi. Seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan matematik dan statistik yang kita gunakan pada proses machine learning, kita bisa mengimprove itu. Kita bisa mengimprove hasil yang kita peroleh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Baik, mungkin selagi menunggu pertanyaan lainnya ya. Mungkin beberapa contoh kasus lainnya yang bisa saya sampaikan. Ini kan menggunakan proses machine learning. Nah, mungkin untuk di dalamnya lagi, untuk teman-teman yang menggunakan proses deep learning ataupun menggunakan teknik forecasting lainnya, ya nggak apa-apa sih, machine learning juga. Beberapa improvement yang secara matematis bisa dilakukan itu adalah optimasi. Nah, banyak dari algoritma optimasi yang dikembangkan sampai dengan saat ini yang isinya itu perhitungan matematis untuk mengoptimalkan suatu nilai, suatu fungsi. Sehingga misalkan suatu fungsi tersebut kita mau mengoptimalkan nilainya ke arah nilai maksimum. Nah, itu bisa, atau nilai minimum itu juga bisa. Nah, banyak algoritma yang berkembang. Beberapa algoritma yang terkenal itu adalah algoritma yang terinspirasi dari alam atau nature inspired. Nah, beberapa algoritma optimasi tersebut sudah pernah kita bahas ya di event sebelumnya. Teman-teman bisa cari aja di channel YouTube Misai, cari aja optimasi gitu. Itu udah ada beberapa, kalau nggak salah yang udah pernah dibahas itu Firefly, kemudian PSO, Particle Swarm Optimization, terus satu lagi Update Algorithm kalau nggak salah. Itu bisa dicari aja, itu isinya proses matematis semua di dalamnya.
Untuk apa? Untuk mengimprove atau mengoptimalkan nilai yang kita tuju, seperti itu. Nah, pertanyaan. Cara membaca confusion matrix dalam klasifikasi. Oh, ini saya keluarkan confusion matrix ya. Walaupun visualisasinya sederhana banget nih kayak gini, di sini confusion matrixnya cara bacanya adalah yang sebelah, anggap di sebelah kiri ini ada bacaan nilai aktual, dan yang atas itu ada bacaan nilai prediksi. Nah, yang pertama itu 0, yang kedua itu 1. Nilai aktualnya 0, saya prediksi 0, itu ada sekitar 90 ribuan. Nilai aktualnya 1, nilai aktualnya 1, saya prediksi 0, itu ada di 13. Nilai aktualnya 0, saya prediksi 1, itu ada di 2400-an. Nilai aktualnya 1, saya prediksi 1, itu ada 118. Seperti itu cara bacanya. Mungkin bisa didalami lagi cara membaca confusion matrix. Itu terkait dengan cara pendefinisian true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, intinya di confusion matrix ini seberapa tepat kita menebak si label. Kayak gini, artinya apa? Kan tadinya kalau misalkan di akurasi yang tinggi, pasti nilai diagonalnya yang nilainya tinggi. Kalau di precision, itu nilai true positif sama false positifnya kalau nggak salah yang tinggi. Saya agak lupa rumusnya, tapi di situ bisa kelihatan apa yang tinggi dan apa yang direndahkan gitu. Nah, di sini intinya adalah mungkin untuk dasar pembacaan confusion matrix kurang cocok ya kalau misalkan pakai ini, karena ini cara membaca confusion matrix dengan metriknya biasanya kan yang untuk dasar pembacaannya yang dibaca itu adalah metriknya akurasi. Ini kan bukan akurasi, jadi agak sulit analoginya. Tapi intinya di sini kalau misalkan saya bisa analogikan secara dasar, saya dengan mengimprove precision itu menekan prediksi yang sebenarnya dia mampu bayar, saya prediksi tidak mampu bayar. Daripada saya memprediksi orang yang tidak mampu bayar, tapi saya prediksi mampu bayar. Dia nggak mampu, tapi saya nebaknya dia mampu. Itu kan kita kehilangan uang ya, rugi kita gitu. Kita ngasih pinjaman ke dia, ngasih kredit ke dia, tapi dia nggak mampu bayar sebenarnya, tapi kita prediksi dia mampu bayar. Nah, kalau sebaliknya, sebenarnya orang ini mampu bayar nih, tapi kita nggak ngasih kredit ke dia karena kita menduganya dia tidak mampu bayar. Nah, itu kan kita belum kehilangan uang karena kita belum mengeluarkan dana ke dia. Seperti itu. Nah, kita lebih mendorong ke arah kasus yang kedua dengan menaikkan precision dari label satu ini. Tujuannya itu mengarahkan lebih ke kasus yang kedua daripada yang pertama. Nah, hanya saja cara membaca confusion matrixnya mungkin seperti itu ya. Ini mungkin menurut saya belum recommended kalau misalkan langsung membaca confusion matrix dari metrik yang lain. Untuk belajar membaca confusion matrix mungkin dari metrik, misalkan kita buat klasifikasi, metrik performance yang kita gunakan adalah akurasi kayak gitu. Nah, itu baru. Mungkin kalau bukan di event kali ini, di event-event selanjutnya ya mungkin kalau ada pengolahan data secara klasifikasi dikeluarkan metriknya akurasi, metrik performance adalah akurasi nilainya. Nah, mungkin di situ akan saya bahas lebih lanjut tentang cara membaca confusion matrix. Gitu.
Nah, ada yang nanya, apakah sama pemrosesan data terstruktur dengan data tidak terstruktur? Nah, untuk data structure dan unstructure mungkin perbedaannya adalah di pemrosesan, banyak sih sebenarnya perbedaan, tapi mungkin salah satu perbedaannya di preprocessing dan juga fitur ekstraksi. Kalau misalkan data terstruktur di mana, ini kita bicaranya data terstruktur di mana datanya itu angka semua ya. Kalau di data terstruktur dengan datanya itu angka semua, berarti kan tabel isinya dari tiap kolomnya itu dan barisnya itu angka semua ya. Nah, itu tidak ada proses fitur ekstraksi yang kita lakukan di sana. Kenapa? Karena bentuk datanya sudah angka semua. Secara umum, komputer itu hanya bisa menerima input secara angka. Maka dari itu, kalau data-data unstructured seperti mungkin teks, video, gambar, suara, dan lain sebagainya, itu harus kita lakukan proses fitur ekstraksi dulu. Dari gambar, kita jadikan angka. Caranya adalah melakukan fitur ekstraksi. Jadi proses perubahan data dari yang tidak diketahui komputer, tidak diketahui itu yang tadi saya bilang, misalkan kayak gambar, suara, teks, dan lain-lain, menjadi data yang diketahui komputer, yaitu angka, itu namanya fitur ekstraksi. Secara umum kayak gitu pengertiannya. Nah, kalau memang dia bentuknya udah angka, nggak usah kita ubah jadi apa-apa lagi. Berarti kita tidak melakukan fitur ekstraksi, walaupun mungkin di dalamnya kita ada proses perubahan nilai atau transformasi nilai. Nah, transformasi nilai misalkan dari angka berapa menjadi angka berapa, nah itu maksudnya stream processing. Tapi misalkan berbeda ya, dari teks misalnya, kita lakukan TF-IDF menjadi angka. Nah, itu namanya fitur ekstraksi. Dari gambar, kita ubah dia menjadi fitur angka-angka dengan layer konvolusi. Nah, itu fitur ekstraksi. Dari suara, kita ubah menjadi gambar yang merepresentasi spektrogram, nah gitu. Dari suara kita ubah menjadi spektrogram yang merepresentasikan angka-angka di dalam gelombang tersebut, itu namanya fitur ekstraksi. Gitu. Jadi perbedaannya yang paling utama ada di situ, ada di fitur ekstraksi. Yang kedua, mungkin nggak di preprocessing ya, mungkin nggak cuma di data unstructured dan structured aja. Bahkan antara data yang satu dan data yang lain yang sama-sama structure, itu preprocessingnya bisa berbeda. Jadi mungkin intinya di setiap data yang berbeda, cara pemrosesannya pun juga beda gitu. Cuma kenapa ada dibedakan data structure dan data unstructured? Nah itu mungkin seperti itu. Data unstructured itu butuh pengolahan lainnya yang tidak dibutuhkan oleh data yang sudah structured seperti itu. Nah, dan kenapa pula muncul yang namanya data unstructured? Karena makin kompleksnya data yang sekarang dan makin banyaknya data yang sekarang itu kan yang data yang dihasilkan pun bukan cuma data-data yang structure aja sekarang. Bahkan sekarang sangat banyak juga ya datanya yang berbentuk video, terus gambar, suara, dan sebagainya. Gitu. Untuk optimasi apakah yang diterapkan dalam model dengan mempertimbangkan jenis binary dan multi? Oh, mungkin ini ya, untuk klasifikasi mungkin ya. Jadi ada binary classification sama multi-class classification. Jadi antara yang data targetnya itu cuma 2, atau data targetnya itu ada lebih dari 2. Nah, untuk sebenarnya tiap metode itu punya caranya sendiri-sendiri. Contohnya misalkan kayak SVM atau decision tree itu di awal pengembangannya mereka itu digunakan untuk binary classification, termasuk juga logistic regression untuk kasus klasifikasi. Nah, hanya saja di tiap metode itu punya berbeda-beda caranya.
untuk lebih dari satu variabel yang ditargetkan. Mungkin saya nggak bisa bahas semua metode ya, tapi mungkin kita ambil salah satu contoh aja di neural network. Mungkin yang sekarang kan tren di deep learning atau deep neural network. Nah, mungkin sedikit pembahasan ke arah sana. Kalau di deep neural network atau DNN itu kita bisa menggunakan loss function. Kita bisa menggunakan loss function yang kita bisa set up di sana tergantung pada kasus yang kita olah. Kalau kasus yang kita olah itu binary classification, kita bisa set up loss function-nya itu adalah binary cross entropy. Tapi kalau misalkan lebih dari 2, itu bisa kita set up categorical cross entropy. Nah, itu beberapa contoh cara pengolahannya. Nah, itu terkait dengan data labelnya. Bisa aja di data X-nya atau data training kita punya untuk kalau multi-class classification itu mungkin banyak ya cara pengolahannya, cara datanya. Tapi kalau yang binary kan kadang lebih krusial gitu. Seperti yang tadi saya contohkan itu contohnya binary classification untuk credit scoring. Yang kalau misalkan salah-salah, langsung kita rugi atau kehilangan uang. Apalagi yang labelnya itu menyangkut tentang kesehatan. Itu kan bisa menyangkut kalau salah-salah bisa menyangkut keselamatan orang ya. Nah, di situ banyak pengolahan lebih lanjutnya tergantung pada contoh kasus datanya sih sebenarnya. Tapi mungkin saya bisa kasih gambaran yang lebih general. Kalau data kita berupa table, kan mudah ya untuk memvisualisasikan, maksudnya dalam tanda kutip cukup mudah ya dalam memvisualisasikan mana data-data yang berlabel 0, mana data-data yang berlabel 1. Nah, kita bisa mulai dari cara membedakan atau karakteristik yang kita lihat nih, apa sih perbedaannya antara yang labelnya 0 sama labelnya 1 yang bisa kita lihat secara kasat mata. Secara kasat mata itu bisa dilihat dari visualisasi ya. Misalnya, oh yang berlabel 0 itu untuk orang-orang yang berusia 20 tahun ke bawah. Yang berlabel 1 itu 20 tahun ke atas. Itu kan salah satu perbedaannya. Nah, nanti kita bisa melakukan analisis lebih lanjut, kita bisa ubah-ubah tuh parameter di tiap kolomnya. Katakanlah orang-orang yang umur 20 ke bawah itu kita ganti nilainya menjadi lebih muda gitu, menjadi X gitu kan, umur lebih muda. Lebih dari itu kita ganti sebagai teks umur lebih tua seperti itu dan lain sebagainya. Jadi mungkin nggak bisa secara detail dan spesifik saya sampaikan karena memang pengolahan datanya juga beda. Gitu. Oh, optimasi untuk binary classification dan juga multi class ya. Untuk optimasinya, sebenarnya optimasi itu bukan cuma ditujukan untuk binary classification aja, enggak gitu sih. Atau multi class aja itu, enggak gitu juga. Optimasi itu dibuat atau dirancang untuk mencapai suatu nilai yang kita inginkan secara optimal. Misalnya kita optimasinya itu untuk menurunkan atau meminimalkan fungsi error. Jadi akan terus mengoptimalkan nilai itu sehingga errornya semakin kecil seperti itu. Nah, tergantung di sini optimasinya kita mau menggunakan apa dari kasus yang kita teliti. Seperti tadi yang klasifikasi, sebenarnya kita bisa tambahkan tuh optimasi yang tadi saya bilang, beberapa optimasi yang not inspire. Klasifikasi metodenya bebas atau algoritmanya bebas. Misalkan neural network dengan ditambahkan dengan optimasi Firefly algorithm.
atau PSO. Neural network plus PSO itu bisa. Neural network plus Firefly algorithm itu juga bisa, gitu. Tergantung apa yang ingin kita optimasi. Kalau misalkan di neural network itu kan ada nilai bobot, ada nilai banyaknya layer, banyaknya neuron. Nah, tergantung apa yang mau kita optimasi. Kalau saya mau melakukan optimasi di banyaknya neuron dan banyaknya layer pada neural network, di neural network, itu bisa. Jadi nanti optimalnya ada berapa layer sampai dengan jadi output dan ada berapa neuron, gitu. Itu juga bisa. Nah, tapi sekali lagi mungkin itu sebenarnya general, nggak cuma di binary classification aja, nggak cuma di binary atau di kategorikal aja, gitu. Jadi dua-duanya bisa yang namanya optimasi. Intinya kita ingin mengoptimalkan suatu nilai. Pertanyaan selanjutnya, dalam machine learning ini apakah jumlah iterasi dapat mempengaruhi akurasi model? Jadi mungkin kita diskusi dulu dari cara teori ya. Cara teori semakin banyak semakin banyak iterasi, akurasinya semakin naik. Tapi semakin banyak iterasi, terkadang kalau akurasinya sudah konvergen menuju ke suatu nilai, itu naik ataupun turunnya akurasi itu nggak akan jauh. Misalkan gini, saya ngolah gambar, iterasinya 100. Nah, kenaikannya signifikan tuh dari mungkin akurasinya awalnya cuma 40%, iterasi kedua naik 45, terus naik sampai dengan di iterasi ke 100 itu 95%. Nah, kalau saya berpikir cuma dari teorinya aja, semakin banyak semakin banyak iterasi, maka akurasinya harusnya cenderung akan nambah. Saya tambahin aja sampai 10.000. Tapi begitu saya coba sampai 10.000, mulai dari iterasi ke 101 sampai dengan 10.000 itu kenaikannya tiap iterasi itu cuma 0,0000000 sekian, terakhirnya 1. Jadi ketika sampai mungkin di 10.000, tadinya akurasi 95%, itu cuma naik 95,01%. Nah, naik nggak kira-kira di makin banyak iterasi, akurasinya makin naik nggak? Makin naik. Hanya saja kita juga untuk proses ini iterasi mungkin prosesnya udah masuk ke deep learning ya, deep neural network. Kita nggak cuma memperhatikan berapa banyak iterasinya aja. Kalau misalkan kita cuma memperhatikan berapa banyak iterasi, ya orang akan semakin main banyak-banyakan iterasinya. Tapi kita lihat juga dari kan di situ bisa print grafik, bisa dari grafik cross functionnya, bisa dari grafik nilai akurasinya ya, kalau kita pakai nilai akurasi. Kita lihat dia sudah mulai menuju ke suatu titik atau belum. Misalnya, tadi mungkin akurasinya naik atau turun-turun dikit, gitu, masih fluktuatif, sedikit fluktuatif mungkin. Tapi lama-lama begitu udah mau 90 iterasinya, terus ke 100, dia sudah mulai cenderung tetap tuh. Atau naik-naik sedikit, itu ke arah 95%. Nah, mungkin menurut saya di situ sudah cukup. Karena kalau kita terusin, ya akurasi bisa aja naik, cuma nggak akan signifikan. Seperti itu. Beda kalau misalkan ternyata akurasinya masih bisa naik terus ya. Nah, itu juga bisa kita perhatikan lebih lanjut. Gitu. Jadi, tentang iterasi dan akurasi sebenarnya nggak selalu kita pertimbangkan akurasi paling banyak, iterasi paling banyak untuk mencapai akurasi yang maksimum. Nggak selalu seperti itu. Kalau ditanya ke saya, mungkin saya lebih merekomendasikan ya udah iterasi sampai 100 aja. Cuma kita apa yang kita bisa improve lagi dari pengolahannya? Apakah dari processingnya? Apakah kita bisa tuning hyperparameternya lagi dari model kita? Atau kita lakukan optimisasi?
seperti itu, atau melakukan optimisasi yang berbeda. Kalau di deep learning kan ada banyak optimizer yang bisa kita gunakan ya, misalkan pada framework atau library Keras itu banyak optimizer yang kita bisa gunakan. Ada optimizer, terus ada delta, SGD, momentum, dan lain sebagainya. Oke. Kira-kira masih ada yang nanyain atau tidak? Mungkin saya kasih beberapa menit lagi ya mungkin untuk mana tahu ada yang masih ingin didiskusikan atau ditanyakan. Karena mungkin ini materinya cukup general ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sekiranya spesifik, itu sepertinya nggak bisa dibahas di sini semua. Misalkan tadi tentang optimasi, nah itu sebenarnya ada sesi lainnya. Itu kalau yang udah pernah kita bahas, mungkin teman-teman bisa cari, langsung aja cari di channel YouTube ISAI untuk penjelasan detailnya. Tapi mungkin yang belum kita bahas, nanti ditunggu aja, karena kita masih tetap terus terbuka untuk masukan-masukan apa sih yang pengen dibahas lagi sama teman-teman gitu kan. Karena terkait dengan tujuan dari kita mengadakan acara di ISAI di sini kan, banyak acara yang teman-teman juga ketahui juga. Salah satu tujuan besarnya adalah memang untuk sharing juga, sharing pengalaman, sharing pengetahuan apa yang kita dapat, kemudian juga diskusi gitu. Nah, mungkin selagi menunggu pertanyaan, kalau misalnya masih ada yang bertanya, saya sedikit review lagi dari apa yang kita bahas di sini. Pertama, posisi dari penggunaan matematis itu di AI, machine learning, deep learning, dan juga pengolahan data lainnya itu sangat-sangat krusial. Pembuatan atau pemakaian proses matematis dan statistik di dalam pengolahan data kita itu bisa mengimprove hasil yang kita peroleh. Tadi juga sudah sempat dijelaskan berbagai implementasi dan juga berbagai metode yang di dalamnya sangat erat kaitannya dengan proses matematik dan statistik di dalamnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bergabung di pekerjaan data related juga, data science, terus AI, data analis, dan lain sebagainya, nggak perlu takut dengan rumus matematika. Karena itu kita bisa pahami semua, dan juga tergantung scope dari teman-teman. Ada juga, mungkin kalau teman-teman yang fokusnya ke arah industri, itu banyak juga kok yang nggak mesti mendalami secara seutuhnya. Terutama teman-teman yang arah riset ya. Yang arah riset mungkin memang harus ngerti sampai ke dalam. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ke arah industrial, terkadang kita nggak dituntut untuk mengerti sampai ke dalam atau sampai ke akarnya. Tapi dituntut untuk lebih mengerti secara penggunaannya. Mungkin seperti itu. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh kita untuk memahami lebih lanjut tentang hal tersebut, yang pertama tentunya kita bisa cari sumber pembelajaran kita. Dan sekarang kan udah banyak penyedia pembelajaran online, atau kita bisa searching lewat Google. Nah, secara teori kayak gitu. Nah, ataupun kita bisa melihat berbagai akses pembelajaran yang dibuka secara free, secara online. Gitu. Jadi kalau misalkan ada terkait metode tertentu yang kalau misalkan saya ambil contoh misalkan di YouTube ISAI gitu kan, ada optimasi dengan menggunakan Firefly algorithm pembahasannya. Nah itu sudah merupakan salah satu bentuk dari ketersediaan pembelajaran gitu secara free dan juga online gitu. Mungkin di saat seperti ini, di saat mungkin pandemi COVID seperti ini, kita juga nggak mungkin atau belum dimungkinkan untuk bertemu secara langsung tatap muka, maka solusi-solusi seperti ini yang mungkin menurut saya relevan untuk saat ini.
pembelajaran online, diskusi dan lainnya juga berbasis online seperti itu. Nah, baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita semua. Kalau misalkan teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya lebih lanjut, juga kita sebenarnya open aja. Boleh misalkan kalau ingin bertanya-tanya lebih lanjut, kalau misalkan secara formal itu bisa dilihat di info kontak person bisa AI mungkin untuk lebih lanjutnya, ataupun bisa menghubungi kami dari pemateri hari ini itu di email. Mungkin dari nama saya atau nama Rusnanda itu bisa dicari aja dari LinkedIn juga ada. Itu juga bisa dihubungi WhatsApp. Gitu. Jadi mungkin untuk ketersediaan waktu kami itu mungkin bisa disesuaikan saja. Kalau sekiranya ada teman-teman yang ingin diskusi, nah karena saya juga nggak bisa menjanjikan untuk selalu free gitu di dalam ketersediaan waktu, tapi jika ada yang ingin bertanya atau diskusi lebih lanjut ya silakan dicoba aja untuk menghubungi dari beberapa info atau kontak yang tersedia. Gitu. Nah, mungkin sebelum saya tutup sesi pada siang menjelang sore hari ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di acara hari ini dengan judul Matematika untuk Machine Learning atau Math for Machine Learning. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada event kali ini, baik melalui Zoom bisa tampil ataupun melalui live streaming bisa AI. Sekali lagi saya infokan mungkin terkait dengan acara-acara selanjutnya yang akan kita selenggarakan. Itu masih banyak diskusi yang akan kita selenggarakan, apalagi mungkin yang dekat dulu gitu kan. Di bulan ini masih ada beberapa dari saya dan Rusnanda aja, dari tim AI khususnya mungkin ya, itu ada beberapa acara lagi, acara diskusi yang akan kita selenggarakan. Nah, boleh teman-teman langsung cek aja jadwalnya dan juga daftar melalui aplikasi Bisa Tampil dan juga melalui website Bisa Tampil. Itu silakan mendaftar. Acaranya secara umum acara yang diselenggarakan di webinar ini itu gratis, tapi mungkin ada beberapa biaya tambahan kalau misalkan ada penyedia sertifikatnya, mungkin itu ada sedikit biaya tambahan gitu. Tapi secara umum jika ingin mengikutinya saja itu pun gratis. Nah, selanjutnya untuk info-info lebih lanjut, info-info terupdate terkait dengan Bisa AI dan juga beberapa pembelajaran lainnya itu bisa dilihat di sosial media kita, ada di YouTube dan juga di Instagram. Teman-teman bisa cari dengan nama @bisa.ai di Instagram ataupun channel YouTube Bisa AI di youtube.com. Nah, untuk yang hari ini mungkin agak terlambat masuknya ataupun ingin menyaksikan tayangan ulang ataupun ingin menyaksikan tayangan-tayangan di event-event sebelumnya, itu bisa teman-teman langsung cari aja di channel YouTube Bisa AI. Jadi kan banyak nih yang nanya tentang optimasi, nanya tentang algoritma, klasifikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dari event webinar ini kita post semua di channel YouTube Bisa AI. Jadi teman-teman bisa secara free, kita bisa sharing ilmu, dan teman-teman bisa menyaksikan replay atau tayangan ulangnya. Seperti itu. Nah, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih semua. Saya mewakili hari ini, mewakili dari penyelenggara, panitia, dan juga materi pada hari ini, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan terhadap apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas segala partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan ataupun sampai bertemu lagi di acara-acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sesi ini saya tutup.